menanyakan pertanyaan yang tepat kepada AI. Cara bertanya kepada AI dan bagaimana AI itu bakal merespon membuat produk yang kita inginkan. Mereka setiap hari makin goblok karena mereka sebenarnya nggak ngerti apa yang mereka keluarkan. Mereka nggak ngerti produk front end yang keluar ini gimana cara kerjanya. Tapi bos ngelihat, wow bagus ini, walaupun mereka nggak ngerti. Jadi sekarang pandangan AI bikin orang goblok, bikin masyarakat makin goblok, itu belum tentu 100% benar. Jadi itu satu sisi dari ceritanya, satu sisi argumen begitu ya. Kita ada argumen lain. Argumen lainnya apa nih? Kalau kita lihat sejarah singkat ya, kayak ketakutan akan teknologi. Dulu waktu pertama kali kalkulator diciptakan, orang-orang juga ngomong gitu. Sekarang mau ngitung 5 tambah 5 nggak perlu ngitung lagi. 5 tambah 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 gitu ya. Dulu kan gitu. Terus kalkulator tinggal 5 tambah 5, 10 gitu ya. Orang jadi malas ngitung nggak malas pakai otak, malas ngitung manual. Orang-orang bakal ngomong kan, kalkulator bakal bikin orang goblok nih. Gimana kenyataannya? Apakah orang makin goblok dengan menggunakan kalkulator? Tidak. Dan apa yang sekarang kita bisa kerjakan dengan adanya kalkulator? Dengan adanya kalkulator, kita bisa bikin roket meluncur ke bulan ya. Bisa bikin satelit yang sekarang Voyager 1 udah jauh banget. Ada di luar dari solar system kita gitu. Kalau kita hitungan-hitungan kompleks kayak gitu kita masih pakai nulis-nulis integrate differentiate ya, kalkulus semua kita masih pakai tangan, kita bakal salah, nggak bakal seakurat dihitung kalkulator gitu ya, dan bakal sangat lama. Sekarang progres orang bisa cepet banget, salah satunya mungkin terima kasih kepada kalkulator juga ya. Koko punya pengalaman berbeda dengan itu sih. Koko tuh dulu punya bos. Bosnya tuh ngomong kalau misal Koko mau di-hire, Koko harus bagus di matematika. Koko pikir ya, I'm pretty good at math lah ya. Soalnya dari UN, dari apa juga nilai Koko oke. Cuma kan gimana ya, Koko tuh nggak bisa just put out numbers right off the head gitu. Dulu Koko tuh dari IGCSE dan lain-lain, dari ujian pas SMA lah, SMA, SMP. Koko selalu pakai kalkulator kan. Begitu ditanya, kalau bos Koko tuh ngomong 10 kali 5 kali 7 kali 3 kali 2 tambah 2 tambah 3 tambah 5. Dia langsung, langsung bisa ngeluarin angkanya. Dulu tuh Koko dites sama bos itu. Kayak, aku mau bangun concrete slab, aku mau bangun pad footing, terus aku juga mau bangun beberapa kolom di sini. Kira-kira ini berapa meter kubik konkrit? Koko kan nggak hafal ya, Koko harus lihat gambar dulu, lihat gambarnya, hitung lagi di kalkulator, kira-kira ini totalnya tuh berapa meter kubik konkrit, terus harganya berapa. Nah, terus pas Koko keluarin kalkulator tuh, bos Koko ngomong, put down your calculator, I already have the number on my head. Can you put out the number? I thought you're good at math. Koko kayak, I need the calculator. Jadi, dia ngomong, at least you're pretty good at math, soalnya kamu tahu ganjil tambah ganjil sama dengan genap, genap tambah genap sama dengan genap, atau kayak gimana pun itulah. Setidaknya lu punya that mental math. Cuman on the way like, you're not as good as me gitu loh. Soalnya dia nanyain ini aja bisa jawab. Makanya kok di sana mikir tuh, oke, orang dulu yang nggak pakai kalkulator bisa kayak begini, berarti orang-orang tua tuh hebat banget ya. Bedanya apa? Mereka mungkin jago menghitung, tapi mereka mungkin nggak tahu hitungan-hitungan ini dipakai buat apa. Kita bisa membuat rumus-rumus yang menggunakan ini, tapi kita mungkin tidak terlalu jago untuk ngitung manualnya. Cuman dia bisa, Rey. Contoh, sekarang kolom ada 4 ya, ukurannya beda-beda. Berarti 3 kali 5 kali 7 kali 10, tambah segini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, sama dengan ini. Terus, kok ngomong, lu dapet angkanya dari mana gila? Gue aja harus ngit. Mereka belajar sampah. Atau tahu nggak dulu ada lomba-lomba anak-anak Cina yang umur 5 ya, mereka iya kayak bos 247. Bos Koko tuh nggak perlu kayak gini-gini, angkanya banyak, bukan cuma 3 kali 3 kali 3 lah ya, pakai bunci no jutsu 1400. Kalau misalnya 3 kali 3 kali 3 gampang lah 27. Cuman kalau misalnya 3 kali 3 kali 5 kali 7 tambah segini kali ini Koko kayak hah. Teman aku banyak yang bisa, mereka belajar sempoa kayaknya. Nah, tapi kembali ke laptop. Jadi argumen sebaliknya, dengan adanya kalkulator, kita dulu nggak makin goblok tuh sekarang. Kita sekarang punya Google. Dulu pertama kali Google keluar, dulu orang menghafal rumus-rumus apa. Sekarang mau cari rumus tinggal cari Google. Apakah orang makin goblok?
Gak juga, soalnya sekarang kita bisa cari rumus dengan gampang, kita nggak perlu hafalin, yang penting kita tahu cara pakainya gitu ya. Sekarang ada AI, apakah sekarang orang bakal males berpikir? Mungkin. Tapi dulu orang mungkin bangga ya kalau mereka hafal rumus-rumus yang susah. Sekarang orang bangganya apa? Mungkin sekarang orang bangganya bisa bikin prompt yang bagus. Apakah ini akan menjadi masa depan? Dimana society yang bisa maju itu orang-orang yang bisa membuat prompt dengan bagus, yang bisa bertanya kepada AI dengan bagus, yang bisa menggunakan AI dengan baik. Jadi ini ada satu quote ya dari siapa orang yang aku cari dulu. Nggak ingat namanya siapa, tapi quote-nya semacam begini. AI won't replace people, but people with AI will replace people without AI. Jadi bukannya AI bakal menggantikan pekerjaan kalian, tapi orang-orang yang bisa menggunakan AI akan menggantikan orang-orang yang tidak menggunakan AI. Dan tidak bisa menggunakan AI, tidak menggunakan AI. Ya, kenapa? Karena orang-orang yang bisa menggunakan AI, mereka kerjanya bakal lebih efisien, tapi dengan satu caveat, dengan satu asterisk yang sangat besar gitu. Dimana manusia nggak boleh terlalu rely ke AI dengan buta. Oke, aku mau bikin aplikasi, first impressionnya bagus gitu kan, wah aplikasinya cantik banget. Terus kita mau bikin fitur-fitur baru. Nah, fitur-fitur baru kan kita harus ganti beberapa komponen gitu ya. Dan kita harusnya bisa ngerti komponen ini tuh nyambungnya kemana, komponen ini nyambungnya kemana gitu kan. Kalau kita baca code-nya ngerti, tapi orang-orang yang benar-benar buta menggunakan AI dan tidak ngerti sebenarnya AI-nya ini ngeluarin apa, mereka tuh nggak ngerti ini tombol tuh nyambungnya kemana gitu, nyambungnya pakai apa, protokol apa gitu, mereka kurang ngerti. Jadi kalau kita bikin, oke, kamu coba tolong bikinin fitur baru ini, mereka langsung tanya AI-nya lagi, AI-nya bisa nggak bikin fitur ini, dimana makin lama aplikasi kan makin kompleks ya, connection dari aplikasi ini tuh makin kompleks, dan AI juga nggak bisa ingat semuanya gitu. Dimana kita misalnya bikin fitur simple, tombol ini kita pencet bakal connect ke database apa gitu ya. Karena aplikasinya sangat kompleks, AI ini harus baca semua, nyari ini tombol ada di mana, terus ini nyambung kemana, dan mereka kadang tidak terlalu bagus kayak gitu, soalnya mereka udah baca semua, mereka lupa apa yang ada di atas gitu. Mereka nggak bisa internalize jutaan lines of code. Bisa sih bisa, tapi nggak bisa gimana jelasinnya. Tapi kamu ngerti lah maksudnya. Jadi dia nanya misalnya, bisa nggak sambungin tombol ini ke sini gitu. Ya AI-nya ngomong, oh bisa. Dengan pedenya AI bilang bisa. Tapi begitu AI-nya melakukan, mulai ngaco-ngaco gitu. Udah dicoba berkali-kali, sampai mungkin ratusan kali dia prompt baru bisa, dan begitu ini bisa, fitur ini bekerja, fitur yang lain rusak gitu. Kita suruh AI-nya betulin fitur A, waktu AI-nya betulin fitur A, fitur B-nya rusak. Karena dengan membetulkan fitur A, mungkin mereka ada merusak sesuatu yang berhubung ke fitur B gitu. Kalau kita nggak ngerti koneksi-koneksi semua ini gitu dan kita cuma mengandalkan AI, kita nggak bisa debug sendiri, lihat code-nya sendiri gitu ya. Ini salahnya di mana? Apakah ini yang orang inginkan di industri saat ini? Orang yang bisa cepat tapi nggak ngerti apa yang mereka lakukan? Sebenarnya tidak. Jadi apa yang sekarang industri cari? Mereka lebih cari orang yang masih bisa ngerti apa yang mereka lakukan, tapi juga bisa menggunakan AI. Jadi AI ini bukan sebagai sesuatu yang menggantikan mereka yang oke, aku suruh kamu kerjain ini, tapi AI ini lebih kayak partner, dimana kita juga ngerti apa yang mereka lakukan, jadi kita nggak nyerahin 100% ke AI. Jadi apakah AI bikin orang goblok? Mungkin sedikit, tapi nggak juga ya. Mungkin kedepannya orang bakal menyadarkan ini, dan mereka bisa lebih apresiasi orang yang bisa berpikir dan juga menggunakan AI at the same time gitu ya. Jadi apa sih efek-efek positif AI sekarang ini? Dengan orang bisa menggunakan AI, produktivitas akan naik, kerjaan bakal cepat kelar. Orang yang bisa bikin karya, mereka bisa bikin karya yang keren tanpa technical skill yang tinggi gitu ya. Dan juga AI bisa membuka akses ilmu gitu. Jadi orang awam bisa memiliki kayak asisten super gitu ya. Mereka walaupun awalnya nggak ngerti apa-apa ya, mereka bisa jadi asisten super yang gratis, yang bisa melakukan hal-hal ini, dan ini bisa membuka gateway untuk mereka terekspos dengan teknologi ini, dan terekspos dengan apa yang mereka mau kerjakan, supaya mereka bisa lebih ngerti juga. Kayak misalnya dulu, jadi contohnya kayak misalnya aku nggak tahu cara bikin es krim, terus aku tanya AI cara bikin es krim, AI-nya tahu cara bikin es krim, kasih tahu aku semua gitu. Ya sekarang aku jadi belajar juga gitu. Jadi bukannya aku suruh AI-nya yang bikin es krim, tapi aku bisa nyuruh AI-nya ajarin kita untuk cara bikin es krim gitu. Itu analogi yang jelek, tapi ya begitulah. Tapi dibalik sisi positif AI, ada juga sisi efek negatifnya ya. Ada yang kita sebut skill atrophy, yang artinya kemunduran dari keterampilan. Dimana orang kadang nggak latihan mikir logika,
nggak latihan nulis, nggak latihan analisa apapun, suruh AI yang kerjain dan AI-nya kerjakan, betul atau salah kita nggak tahu, kita ambil bulat-bulat gitu ya. Soalnya AI bisa salah, AI bisa berhalusinasi. Dan seremnya, AI itu bisa mengatakan hal yang salah dengan sangat pede. Kita mikir ini benar gitu, padahal salah banget ya. Why they can't convince you, they confuse you with confidence. Yes. Balik ke episode berapa Episode itu? Kamu 1 pernah atau gitu. episode 2? No, episode 2. Rumus Trump. Jadi apa? Karena orang-orang mereka bisa mengeluarkan sesuatu yang salah dengan sangat pede dan kita semua mikir ini betul ya, kayak orang-orang awam bisa mikir, oh kata ChatGPT begini artinya betul ya, dan kita tidak research lagi. Critical thinking kita tuh bisa turun ya. Apa yang dulu kita harus mikir, kita nggak mikir lagi. Dan jadi ini juga bisa jelek buat society. Dan juga apakah pekerjaan yang dilakukan dengan cepat, fast work, lebih bagus daripada pekerjaan yang dikerjakan dengan dalam deep work gitu ya? Apakah ya? Nggak juga ya. Apakah perusahaan sekarang lebih menilai output cepat berketimbangan dengan kualitas? Atau mereka masih mementingkan kualitas dibanding kecepatan? Kayak Koko punya kata-kata mutiara. Tahu rumusnya faith itu apa? Faith itu tuh faith. Kepercayaan tanpa menanya balik. Yang buta percaya aja, nggak peduli, pokoknya pasti pertanyaan. Faith itu sama dengan confusion plus confidence. So confidence plus confusion equals to faith. Benar tidak? Itu yang dilakukan dengan AI. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.